Kan gitu, kalau badan kita kegendutan, jangan lari, teriak aja susah. Kenapa? Begah. Produk juga gitu. Yang bahaya kalau dia menjadi aging stock. Jadi banulah, barang usia lanjut. Akhirnya ngegerus kita punya inventory, ngegerus kita punya GMROI, akhirnya kata pemegang saham, bangkrut depan mata, gara-gara DSI tidak diamati secara serius. Ordernya kebanyakan, jualnya kedikitan. Nah, deselect inventory menjadi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema kita hari ini 3 huruf. DSI. Ini basic retail. Apa? DSI. Kepanjangan dari Day Sales Inventory. Day artinya hari. Sales artinya penjualan. Inventory ya persediaan barang dagang. Jadi kalau diterjemahkan secara awam adalah hari penjualan dari persediaan barang dagang. Ya, kalau diterjemahkan secara baku namanya usia produk. Nah, produk ada usia? Ada. Di mana dihitungnya? Pertama kali kita receive atau kita terima sama receiving di receive nih. Masuk ya Rinso, masuk ya Soklin, masuk ya SOS, masuk ya B29. Nah, pertama kali masuk di receive, masuk ke CCV, Charlie Checkpoint, CCP. Nah, itu udah mulai tuh, tag, keluar kan free tick-nya, value-nya, dan sebagainya. Tempel, masuk ke floor, udah mulai dihitung sebagai hari pertama. Nah, itu usia. Berapa hari dia harus habis? Jangan sampai TOP-nya sudah jalan, sudah berjalan, sudah dilunasi, sudah dibayar, sudah kelar, sudah tuntas, nggak ada tagihan lagi, ini belum laku. Nah, itu bisa masuk aging tuh. Tapi bukan itu yang kita bahas. Usia produk yang dimaksud adalah mengukur dan mencari tahu seberapa kita punya kans menjual lebih banyak dan lebih cepat serta lebih berpotensi dari inventory yang ada. Misalnya apa? Saya punya penjualan 10 dalam satu hari, 10 piece ya, namanya Rinso. Atau 10 piece dalam satu hari namanya Soklin. Atau 10 piece dalam satu hari namanya B29. Atau 10 piece dalam satu hari namanya Bright. Atau 10 piece dalam satu hari namanya SOS. Atau 10 piece dalam satu hari namanya Superpel. Atau 10 piece dalam satu hari Lux, Sunflick, dan seterusnya. Udah banyak tuh. Masih hafal juga ya, Masya Allah. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kalau kita tahu 10 rata-rata per hari, dan kita jadwal ordernya seminggu 2 kali, nih, setiap Senin atau Kamis. Datang nih hari Senin misalnya, karena orderan Kamis kan, datang di receipt Senin. Dari Senin sampai Kamis, tadi saya bilang rata-rata 10. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti berapa hari? 4 hari. Berapa kita perlu? 40 dong, kan 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dengan asumsi masih ada stok ya. Oke, 4 kali 10, 40 kan? Oke, stok tersisa sebelum kita tahu bahwa penjualan kita 40 dalam 4 hari, masih ada 10. Berarti ada berapa kita saat ini? 50 dong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan stok tersisa. Masing-masing 10, 50. Oke, sampai di hari Kamis, ternyata penjualan benar 40. Di hari Jumat, misalnya kita nih PO darurat ya, ngefake lah, by phone lah, dan sebagainya. Berapa yang harus kita buka? Ini masih ada 10 nih, hari ke 5, hari Jumat. Karena kan tadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, habis nih 40. Pas kan rata-rata 10, 40. Safety stock tadi, stok cadangannya masih ada 10 sebelum 40 ini terjual. Oke, untuk bisa kita pastikan Senin datang lagi, berapa kita harus order? Ini masih ada 10 nih hari Jumat nih. Kita buka PO di hari Jumat. Berapa? Hitung tuh. Jumat itu sendiri dihitung. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan orderan 10 ini terjual gak sih? Bisa habis malah, bukan lagi terjual. Kalau fast moving ya, kalau medium moving, slow move, lain cerita. Kita lagi tidak bicara tentang slow move, medium moving, atau unmove, atau seasonal. Saya lagi ngomong fast moving, atau very fast moving kalau bahasa saya. Tapi nggak ada very fast moving, itu mah bisa-bisanya Subhan. Dalam rumusan retail tidak ada very fast moving, nggak ada. Itu Subhan aja yang punya. Kalau kita cari dalam kancah retail dunia, cuma ada namanya fast moving. Jadi kalau Anda cari very fast moving, insya Allah nggak ada. Kecuali bukunya Subhan yang bikin sendiri. Oke, Jumat masih ada 10 nih. Pada saat kita lakukan repeat order atau order kembali, repeat kan kembali ya. Order repeat kembali, boleh by phone, boleh juga email, boleh juga panggil salesnya, boleh macam-macam gitu kan. Biar cepet gitu loh. Kalau mungkin Sabtu bisa dikirim gitu kan.
Kalau memang nggak bisa, karena udah pada libur ya, Sabtu Ahad ya, udah Senin. Berarti berapa kita harus order? Sabtu dihitung. Iya dong. Kenapa? Karena akan menjadi hari berikutnya pada saat si Jumat ini tidak ada sisa. Jumat itu kan dihitung dengan asumsi Jumat itu udah mulai ngejual 10. Padahal tadi saya bilang di hari Jumat masih sisa safety stock atau stok cadangan, stok penyangga 10. Oke, 10. Order dong. Sabtu, hitung nih, hitung. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin receipt. Oke, berapa tuh? 4 kali 10, tadi rata-rata 10 kan, average sales, rata-rata, average itu rata-rata, sales itu penjualan. Average sales, itu 10 kali 4, Jumat saya bilang dihitung, Sabtu dihitung, terus Ahad dihitung, Senin dihitung. 4 kali 10, 40. Ordernya berapa? 40 pasukan. Salah. Kenapa? Jangan lupa Selasa harus dihitung. Kenapa? Kalau seandainya dia datang pagi, bisa receive. Kalau datang siang, kan kehilangan kesempatan menjual, gitu kan? Kenapa? Karena belum terisip. Kalaupun kejadian siang, kehilangan kesempatan setengah hari, masih mungkin nggak di-up untuk bisa terjual di setengah harinya dan bisa dijual lebih banyak di hari berikutnya. Itu tujuan safety stock. Nah, itu yang dinamain day sales inventory. Usia produk yang diukur dari receipt berdasarkan average sales, berdasarkan safety stock, berdasarkan kita punya inventory. Inventory yang mana? Total tadi. Kalau saya kan tadi gambarin satu ya, Linso, Soklin. Tapi inventory kita kan bukan cuma itu. Misalnya satu store saya zaman dulu, kita punya inventory rata-rata seminggu tuh 1,7 sampai 1,8. Kalau di Sabtu Ahad itu bisa 2 sampai 2,7. Anggaplah kita ambil rata-rata ya, 1,5. 1,5 M, satu hari, itu inventory saya. Oke, day sales inventory saya berapa? Si owner bilang, bisa nggak 10% yang adalah omset? Harus. Kalau nggak kegendutan, ibarat badan. Kalau seandainya KT TNI nih dan Polri, tinggi badan kita dikurang 110, itulah berat ideal kita. Tinggi badan saya 170, dikurang rumusan 110, berarti 60, itu berat idealmu. Kelebihan dikit bolehlah 2 kilo. Kekurangan jangan, nggak ideal. Kelebihan banyak, 3-4 kilo, itu namanya obesitas. Nah, produk juga gitu. Day sales inventory, Anda punya inventory 1,5 tadi saya bilang ya, kan 1,7 ditambah 2,7, anggaplah ketemunya jadi 4,4, kita ambil tengahnya, kalau 2 kepanjakan, 1,5 deh. 1,5. Terus owner bilang, bisa gak setiap harinya 10% dari 1,5 adalah sales? Harus. Bahkan kalau saya bikin 20%. Karena enggak, ya kegendutan. Kalau cuma bisa penjualannya adalah 200 juta, ya kan? 10%-nya 1,5 berapa? 150 juta kan ya? Iya gak sih? Kalau 20% 300 juta. Itu ideal gak? Ideal. Kenapa? 3 kali 5, 1,5. Habis kan dalam 5 hari. Sementara supplier rata-rata 21 sampai 30 hari. Keren tuh, Masya Allah. Kalau seandainya itu kejadian. Ini kagak. Inventory 1,5 nih. 1,5. Penjualannya kurang dari 5%. Gendut banget. Dan bukan cuma sekedar gendut. Itu menyebabkan produk Anda seolah-olah unmove. Tidak jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Delete item atau tag D. Yang lebih bahaya lagi, dalam 2 pekan dihitung, dalam 2 pekan berikutnya terakhir, akhirnya keluar namanya tag apa? Habiskan toko. Nggak boleh jual bro. Serem nggak? Tadi cuma delete item, masih ada kemungkinan jual di kemudian hari. Kalau habiskan toko, larang udah, nggak boleh ngejual. Jangan lagi ngejual, order aja diumilin sama order. Kenapa bisa gitu? Gara-gara inventory Anda lebih berat daripada penjualan Anda. Gara-gara usia produk Anda, day sales inventory Anda, nggak tercipta cuma gara-gara yang Anda punya inventory kegedean, sementara sales harian DSI tadi, umur usia produk, itu kekecilan. Kalau 1,5, ya 15-20% kudu, wajib terjual. Kalau nggak, ya inventorinya dipangkas. Waduh, saya cuma 10% bos. Gimana dibuang 500 juta lagi? Segala tuh RTCB, masih ingat? Retur. Supplier bilang nggak bisa retur, transfer ke gudang lain, nggak punya, rekanan nggak punya, clearance, waduh clearance, sayang nih buang 10%. Ya yang paling mungkin adalah lakukan bandit, kan RTC tuh, lakukan bandit, tapi telepon supplier, oke, saya bandit, tapi rafaksi ya, dikit lah, 2-3%. Kan semua dari saya nih, benditannya dari saya, tenaganya dari saya, lakbannya dari saya, POP-nya biasanya mau. Yang penting produk dia tidak jadi tag D, TK, dan tidak sampai
eliminir di toko kita. Cuma rafaksi 1-2% dari total inventory yang dia punya di toko kita, pasti mau insya Allah. Tinggal tergantung kita, bisa-bisanya kita ngikuti irama supplier atau tidak. Nah, tapi masalah FTCB sampai akhirnya musnah ada 2 ya, dikubur atau dibakar, itu terakhir. Tapi maksud saya jangan sampai ketemu RTCB adalah pada saat kita order, kita lihat nih average sales kita ya, rata-rata penjualan kita. Kita lihat juga jadwal kirimnya. Kan tadi udah ketemu jarak order ya, Senin dan Kamis. Berarti seminggu 2 kali atau 3 hari sekali. Itu jarak ordernya. Dari Senin ke Kamis kan perlu 3 hari. Jarak order 3 hari sekali. Artinya dalam 6 hari Anda 2 kali order. Tuh, jarak kirimnya 1 kali order di Senin, maka dia akan datang hari Rabu. Receipt gak? Kalau enggak, kata Mbak Puji, pending receipt ban, pusing gue banyak banget. Apa yang terjadi tuh? Produk udah diterima, belum terisip, tapi jalan nggak usia? Jalan. Karena apa? Tagihan udah dianggap hari pertama. Itu yang menyebabkan hari pertama tagihan, risip juga belum dilakukan, CCP belum juga, cari checkpoint belum ngecek, sono belum jual, di gudang sudah tertahan, KT supplier udah masuk ke barang saya, berarti hari pertama ya di toko Anda. Kalau seandainya 30 hari, tinggal 29 hari. Apa yang terjadi? Inventory tergerus gara-gara gagal receipt atau pending receipt. Di situ akhirnya terjadi yang namanya aging stock. Di situ yang akhirnya berubah bernama status produk dari fast moving berubah menjadi medium moving. Bahkan tadi saya bilang hacking ekstrimnya turun jadi slow moving. Saking ekstrim lagi akhirnya delete item deh, habiskan toko. Kasian gak sih? Itu pernah terjadi. Gara-gara apa? Ordernya kebanyakan, jualnya kedikitan. Day sales inventory menjadi menarik nanti ya di episode berikutnya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Iya, emang gampang sih nyebutnya. Day sales inventory. Tapi menakutkan, itu menyeramkan. Dibacanya enak, keren-kerenan. Keren kali ya kalau kita punya anak namanya DSI, DSI. Sangat salah tuh. Day sales inventory bisa bangkrut, bro. Hati-hati loh. Orang saya aja diomelin dulu. Siuban siap kok. Day sales dulu gendut banget punya badan. Siap. Siap doang, nggak siap lari. Kan gitu, kalau badan kita kegendutan, jangan lari, teriak aja susah. Kenapa? Begah. Produk juga gitu. Yang bahaya kalau dia menjadi aging stock. Jadi banulah, barang usia lanjut. Akhirnya ngegerus kita punya inventory, ngegerus kita punya GM Roy, akhirnya kata pemegang saham, bangkrut depan mata, gara-gara DSI tidak diamati secara serius. Ilmunya keberatan nih, nggak apa-apa nanti di kolom komentar ya. Keberatan Pak, kayak gimana diulang? Ya nanti, day sales inventory saya juga dulu belajarnya berasap sih. Jadi wajar kalau sekarang kita pusingnya. Tapi menarik kalau kita mau mencermati lebih detail insya Allah. Oke, kurang lebih begitu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.